Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan karena kesempatan saat ini Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengangkat pujian Tuhan, Kau hadir di tempat ini, Kau penuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surga, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan pujian ini tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku,
Bang Yesus datang, takkan ku goyang, takkan ku goyang. Bang Yesus datang, takkan ku goyang, takkan ku goyang. Bang Yesus datang. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang. Bang Yesus datang. Kita berjumpa kembali lewat video streaming ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas semua kasih anugerah-Mu. Tuhan, saat ini kami akan duduk diam mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang buat jalan kami. Mampukan kami untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah novel karangan dari Charles Dickens. Ya, judulnya adalah A Tale of Two Cities. Kisah tentang dua kota. Kota yang dimaksud dalam novel ini adalah Paris dan London. Novel ini menceritakan kejadian pada saat revolusi Prancis di tahun 1789, di mana ada ribuan orang yang tidak bersalah dihukum mati. Ada yang dipancung kepalanya, ada yang digantung. Di dalam cerita novel ini sebenarnya sangat kompleks, tetapi intinya novel ini menceritakan ada seorang yang bernama Sidney Carton.
Sidney Carton mau menggantikan temannya yang bernama Charles Darney. Charles Darney ini yang seharusnya dia digantung mati, tetapi Sidney Carton rela menggantikan Charles Darney untuk digantung mati, sehingga Darney saat itu bisa melenggang keluar dan dia terbebas, dia tidak mengalami hukuman gantung. Justru sebaliknya, temannya ini yang bernama Sidney Carton ini digantung mati. Setiap orang yang membaca novel ini pasti akan terenyuh, pasti akan heran, pasti akan bertanya-tanya dalam hatinya, kok ada ya orang yang sebaik itu, orang yang mau menggantikan temannya mati digantung di tiang gantungan, padahal dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, padahal dia tidak menerima vonis hukuman mati itu. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih yang luar biasa dari seorang teman yang sejati. Kita sebagai orang-orang percaya pastinya pernah mendengar tentang Yesus yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, itu ada di dalam Injil Yohanes 15. Dan Yesus melakukan itu. Yesus mau mati untuk kita semua. Yesus rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang seharusnya binasa di dalam kekekalan. Jikalau demikian, Yesus yang sungguh mengasihi kita mau mati buat kita, apakah kita juga mau mengorbankan hidup kita untuk Tuhan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Sidney Carton di dalam novel itu hanyalah sebuah fiksi, itu hanyalah sebuah cerita, hanya sebuah karangan dan tidak benar-benar terjadi. Namun pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita semua itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Sejarah mencatat, Alkitab mencatat, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kepada kita yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, apakah kita siap? Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Sudah seharusnya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan Yesus. Atas dasar itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan didasarkan dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ayat ini dengan jelas mengatakan
Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semua supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadah kita. Kalau kita mengatakan beribadah kepada Tuhan, sesungguhnya kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus. Karena itu pasti ada syarat-syaratnya. Kalau kita ingin mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, sebagai ibadah kita kepada Tuhan, maka kita harus seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma ini, supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini lagi. Berubah akal budi pikiran kita karena Roh Kudus yang memampukannya dan melakukan kehendak Bapa. Di dalam ayat ini Rasul Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itulah ibadah kita yang sejati. Namun saat ini tidak bisa dipungkirin lagi, banyak orang yang masih berpikir bahwa ibadah itu yang menghadiri kebaktian di gereja, berdoa, ya, menyanyikan pujian, memberi persembahan. Itu adalah pengertian yang salah. Pengertian yang salah tentang ibadah. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, dan itulah yang Allah Bapa kehendaki. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah yang sejati sebagai persembahan hidup kita untuk Tuhan? Di dalam ayat ini Rasul Paulus menekankan agar kita tidak mengikuti kehidupan orang dunia, tetapi mengikuti perilaku yang lahir dari akal budi pikiran kita yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus dan melakukan kehendak Bapa. Intinya di dalam ayat ini Rasul Paulus hendak menekankan adanya perubahan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut ibadah kita. Itulah yang disebut kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita harus dipersembahkan bagi Tuhan. Bagaimana agar kehidupan kita ini bisa dipersembahkan sebagai persembahan kehidupan kita? Yang pertama, kita tidak boleh serupa lagi dengan dunia. Kita tidak serupa lagi dengan dunia. Kita membaca di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Kita membacanya di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi syarat supaya kita bisa diterima oleh Tuhan, kita harus keluar dari antara mereka dan memisahkan diri dari mereka. Dari siapa? Dari orang-orang dunia itu. Ayat ini menegaskan agar kita bisa diterima oleh Tuhan, artinya kita bisa mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Kita harus memisahkan hidup kita, mengkhususkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan, bukan untuk perkara-perkara duniawi.
Dan inilah yang disebut sebagai tidak serupa dengan dunia. Artinya kita hidup kudus, hidup benar, hidup mengkhususkan diri untuk Tuhan, tidak mencari hal-hal yang duniawi, kenyamanan hidup kita, ya, hal-hal yang sifatnya duniawi itu harus kita tinggalkan. Kita hanya memprioritaskan kepada Tuhan. Sudahkah kita mengkhususkan diri bagi Tuhan sehingga kita bisa disebut berbeda dengan orang-orang dunia? Tidak serupa dengan orang dunia ini bukan, bahkan kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Beda dalam hari ini bukan berarti kita mengasingkan diri, tidak mau bergaul, memusuhi orang-orang dunia, bukan. Justru sebaliknya, kita harus berada di tengah-tengah mereka, namun dengan gaya hidup, dengan perilaku yang berbeda, sehingga hidup kita akan menjadi buah bibir yang positif. Banyak orang mengagumi kita, banyak orang appreciate kita, banyak orang salut kepada kita karena tingkah laku kita beda dengan orang dunia. Tingkah laku kita adalah mendatangkan kebaikan, membuat orang terkagum, terheran. Ini loh orang Kristen, ini loh pengikut Yesus yang sejati. Yang dikehendaki Tuhan atas kita itu sebagai orang percaya adalah tidak menjadi serupa dengan orang dunia. Orang dunia yang bagaimana? Orang dunia itu yang dipikirkan adalah keinginan dagingnya, keinginan matanya, keangkuhan hidupnya. Tidak serupa dalam hal apa sih? Kalau orang dunia menyerahkan tubuhnya untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan dagingnya, maka kita tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang serupa. Karena apa? Karena apa kita tidak boleh seperti orang dunia ini lagi? Karena tubuh kita ini sebenarnya adalah milik Tuhan. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 6, di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kita telah ditebus oleh Kristus dan menjadi milik Kristus, kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesenangan, bukan untuk kepuasan daging seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia pada umumnya. Bahkan Rasul Petrus pun, ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 pun mengatakan, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercela. Oleh karena kita telah ditebus oleh darah Kristus, maka kita harus menyerahkan diri tunduk kepada pimpinan Roh Allah, pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa berbeda dengan orang dunia yang mementingkan kepuasan daging. Ya, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, pastinya kita tidak akan dibawa kepada hal-hal yang duniawi. Karena itu kita perlu menundukkan diri, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita ini sudah sebenarnya tidak berhak atas tubuh kita, karena kita telah ditebus oleh Kristus. Orang percaya sudah ditebus. Orang percaya sudah ditebus oleh Kristus, karena itu yang berhak atas diri kita ini adalah Kristus itu sendiri. Kita tidak berkenan
untuk melakukan sesuka hati kita sendiri. Dengan demikian kita bisa berkenan kepada Tuhan dan layak bisa mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Serahkanlah hidup kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus yang memimpin kita, mengarahkan pikiran kita untuk berubah, tidak sesuai seperti orang dunia lagi yang dipikirkan hanya kepuasan daging, tetapi kita memikirkan hal-hal yang rohani. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, berubahlah, tidak seperti orang dunia lagi, sehingga kita layak bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dan itulah ibadah kita. Kita tidak mungkin melakukan ibadah, kita tidak mungkin melakukan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kepada Tuhan kalau kehidupan kita masih seperti orang dunia. Tidak ada Roh Kudus yang memimpin di dalam hidup kita, dan itu sama seperti artinya kita bukan orang percaya. Orang percaya ada Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Dia memimpin kita, mengarahkan kita, dan karena itu taatilah, tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus, supaya kita berkenan kepada Dia, supaya kita layak mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, yang kedua kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Di dalam ayat yang tadi telah kita baca, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Memang di dalam kehidupan ini tidak bisa kita pungkiri, ya, faktor fisik seringkali menjadi faktor utama orang menilai sesamanya. Karena itu tidak heran banyak orang yang mengandalkan tampangnya yang ganteng, tampangnya yang cantik, ya, bodinya yang seksi, bodinya yang atletis proporsional sebagai pendongkrak rasa percaya dirinya. Akhirnya apa? Karena yang fokusnya hanya hal-hal penampilan, akhirnya orang-orang akan memusatkan diri pada perkara-perkara yang jasmaniah saja dan melupakan perkara-perkara yang rohaniah. Mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi yang sifatnya hanya sementara daripada memperhatikan hal-hal yang rohani yang sifatnya kekal. Padahal bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah itu. Allah tidak melihat seperti manusia melihat. Kalau manusia melihat hal-hal yang lahiriah, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, ya. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel 16 dikisahkan tentang hal itu. Tuhan melihat hati, bukan penampilan yang masih kecil, penampilan yang masih pipinya kemerah-merahan, tetapi yang dilihat hatinya. Bagi Tuhan, hal-hal jasmaniah itu sama sekali tidak masuk penilaian. Yang Tuhan nilai adalah hati. Hati ini berbicara tentang kerohanian atau karakter. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, ya, sifat-sifat akhlak, budi pekerti, watak, atau tabiat yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib memiliki karakter seperti pimpinan kita, seperti Kristus itu sendiri. Karakter inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Tuhan. Karakter inilah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Karakter Kristus terbentuk di dalam kita melalui proses yang terus-menerus kita jalani seumur hidup. Menjadi berkarakter seperti Kristus tidak
bisa terjadi dengan seketika, tetapi harus kita perjuangkan dari hari ke hari di dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk bisa memiliki karakter seperti Kristus, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Tidak ada cara lain. Kalau kita mau memiliki karakter Kristus tetapi tidak pernah membaca firman-Nya, tidak pernah ada komunikasi dengan Kristus, bagaimana kita bisa memiliki karakter dengan Kristus? Karakter dari seorang anak dengan orang tuanya umumnya mirip-mirip, umumnya sama, karena mereka berdua senantiasa bergaul akrab dari pagi sampai malam, tidur pun bersama, sehingga karakter sifat-sifatnya akan menjadi sama, bahkan perasaannya pun juga menjadi sama. Karena itu, bagi kita yang ingin memiliki karakter seperti Kristus, tidak ada jalan lain kecuali kita bergaul akrab dengan Tuhan kita. Untuk bisa memiliki karakter seperti Kristus, kita harus terus tinggal diam di dalam firman-Nya. Artinya kita harus terus taat melakukan firman Tuhan itu. Sebab apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 disebutkan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 disebutkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan inilah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Rasul Paulus pun juga mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Dengan adanya pembaharuan budi, sehingga kita memiliki karakter yang seperti Kristus, yang artinya fokus hidup kita hanyalah untuk hal-hal yang rohani, tidak memikir lagi dan tidak terpikat lagi dengan hal-hal yang duniawi. Itulah yang Tuhan kehendaki, sehingga kita bisa layak mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, dan itulah ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kita harus memiliki karakter seperti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Oleh apa? Oleh pembaharuan pikiran kita yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Bagian kita terus mentaati pimpinan Roh Kudus itu. Dengan yang pertama, kita mau berbeda dengan orang dunia, yaitu yang kalau orang dunia yang dipikirkan hal-hal jasmaniah, kedagingan, kepuasan mata, keangkuhan hidupnya. Kita yang memikirkan hal-hal yang rohani saja, dan kita memiliki karakter yang seperti Kristus, pikiran dan perasaan Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki. Pikiran, perasaan Kristus, karakter Kristus yang hanya mau melakukan kehendak Bapa. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga kalau kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, yang ketiga, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Tanpa melakukan kehendak Tuhan, kita tidak bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah kita yang sehati, yang sejati. Yang ketiga, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita membacanya di dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat 34.
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, ya, bagaimana Dia menempatkan kehendak Bapa sebagai yang utama di dalam hidupnya. Kehendak Bapa itu seumpama seperti makanan bagi Yesus. Makanan itu dibutuhkan setiap hari, bahkan sehari tidak cukup 2-3 kali, kalau bisa lebih. Dan kalau orang menghadapi makanan, apalagi yang sedang lapar, pasti akan melahap dengan semangat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberikan teladan hidup kepada kita, yaitu melakukan kehendak Bapa sebagai yang paling utama di dalam hidupnya. Kehendak Bapa yang Yesus adalah bagi Yesus adalah sesuatu yang paling utama, seperti makan makanan yang lezat, menggairahkan, sangat menyenangkan. Namun banyak orang yang menganggap bahwa melakukan kehendak Bapa adalah sesuatu yang berat, yang sangat menyiksa. Ini bisa terjadi karena bila kita melakukan dalam keadaan terpaksa atau menjadikan itu sebagai suatu beban. Kenapa bisa terjadi? Kok harus terpaksa? Kok harus beban? Artinya kita belum memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan kita. Berbeda bila kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti dapat berkata seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur 119 ayat 143 dikatakan, perintah-perintahmu menjadi kesukaanku, karena itu aku melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Pemazmur pun bisa mengatakan sedemikian itu. Tanda orang mengasihi Tuhan adalah menuruti firman Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Perintah Tuhan itu tidak berat. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Orang yang tahu bahwa ada berkat-berkat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang taat, pasti dia akan melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Bagi orang yang tahu benar bahwa di balik semua itu ada berkat, ada jaminan kekal, ada keselamatan kekal, pasti melakukan kehendak Tuhan itu dengan sukacita, dengan semangat, dengan sangat bergairah, seperti orang hendak melahap makanan yang lezat. Tetapi kalau orang yang tidak memahami, pemikirannya belum dibukakan, pemikirannya tidak dituntun oleh Roh Kudus, mereka tidak akan mampu melihat hari depan, jaminan kekekalan itu dari Tuhan, sehingga melakukan kehendak Tuhan dengan setengah hati, dengan tidak sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan agar dapat mengerti kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu yang seperti apa sih? Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang selama ini. Bagaimana kita bisa mengerti apa sih kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan? Seperti apa itu? Tidak ada cara lain untuk bisa mengerti kehendak Tuhan selain setiap hari kita wajib mengisi hati kita, mengisi pikiran kita
dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa penting bagi setiap kita untuk mengambil waktu baik pagi, siang, atau malam hari untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini secara terus-menerus. Dengan membaca firman Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Di saat firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, maka setiap tindakan, perkataan, perbuatan apapun yang kita lakukan akan senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebab firman itu akan menjadi pelita bagi kehidupan kita. Firman itu akan menerangi jalan hidup kita, menerangi hati dan pikiran kita. Saat kita akan berkata yang tidak pantas, atau saat kita hendak melakukan penipuan, atau saat ketika kita hendak berbohong, firman yang ada di dalam hati kita itu akan mengingatkan kita dan mengatakan, hei, stop, itu dosa, jangan perkatakan itu, jangan lakukan itu. Kalau kita terus mengisi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan membiarkan diri kita bergaul dengan orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan. Sebab di dalam Mazmur yang pertama ayat 1 dan 2 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Orang yang tidak membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, tidak membaca firman Tuhan setiap hari, tidak duduk di kaki Tuhan setiap hari, maka ia tidak akan mungkin bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau tidak tahu apa kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah dengan benar. Dan kalau kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan, tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa disebut sebagai anak Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa ada di dalam kekekalan di surga yang mulia nanti? Amin. Karena itu kita perlu untuk melakukan kehendak Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, itu nonsen. Kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dengan melakukan kehendak Tuhan, kita akan berkenan di hadapannya, sehingga kita layak mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Amin. Jadi bila kita mencintai Tuhan dan mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, mau terima kehidupan kekal di surga, kita harus bersedia mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan itulah sesungguhnya ibadah kita yang sejati. Lakukan itu dengan cara berkeadaan yang baru, tidak lagi serupa seperti orang dunia yang hanya memikirkan keinginan dagingnya, keinginan matanya, keangkuhan hidupnya. Ya, berkeadaan barulah dan berubahlah melalui pembaharuan budimu, sehingga bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, memiliki karakter yang seperti Kristus, dan melakukan kehendak Bapa. Kalau orang yang sudah memiliki karakter seperti Kristus, karakter Kristus adalah melakukan kehendak Bapa, pasti kita bisa melakukan kehendak Bapa. Amin. Dengan demikian kita bisa mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, Allah pastinya berkenan kepada kita. Kita menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya,
yang nantinya bersama Tuhan Yesus di dalam kekekalan surga yang mulia. Haleluya, haleluya. Diberkatilah kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu Tuhan telah mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan itulah ibadah kami yang sesungguhnya, ibadah kami yang sejati. Kami rindu Tuhan menyerahkan hidup kami hanya bagi-Mu saja, karena Engkau yang terlebih dahulu telah memberikan hidup kepada kami semua, melayakkan kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, pimpin terus ya Roh Kudus untuk kami benar-benar beda dengan orang-orang dunia. Kami tidak lagi menginginkan kenyamanan, kenikmatan, kepuasan daging dan mata kami Tuhan, keangkuhan hidup kami Tuhan. Kami bukan orang-orang dunia lagi Tuhan. Kami mau fokus dan memperbaharui pikiran kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kami, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan kehendak-Mu, apa yang baik, yang berkenan kepadamu dan yang sempurna. Pimpin kami Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Mari kita angkat roti ini di atas kepala. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah buat kami. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya roti yang atasnya sudah diberkati ini adalah lambang persekutuan dengan Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh, biarlah roh kami juga selalu bersekutu dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Mari kita angkat cawan ini. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus menyembuhkan. Percayakah saudara bahwa darah Yesus sanggup menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuh kita? Percayakah saudara, darah Yesus lebih hebat dan lebih berkuasa dari COVID-19? Apakah saudara percaya bahwa anggur yang di atasnya sudah diberkati ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita minum dengan iman percaya. Haleluya, haleluya. Sekarang kami mau menerima kuasa dan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan biarlah iman kami tetap teguh dan mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan ku kagumi. Yesus Tuhan ku kagumi.